Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba', yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kita dari kehidupan yang serba jahiliyah kepada kehidupan yang terbimbing oleh wahyu Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk terus hidup di dalam bimbingan wahyu Allah, sehingga kita memperoleh kebahagiaan dan keselamatan kehidupan di dunia, dan juga memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dalam kehidupan akhirat kelak. Selanjutnya, selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan kemuliaan muazzin. Muazzin adalah penyeru yang mengumandangkan azan, yang menyeru para hamba Allah yang beriman agar hadir untuk menegakkan sholat secara berjamaah, baik di masjid-masjid maupun di mushola-mushola atau di surau-surau. Di dalam ajaran Islam, muazzin adalah bahagian dari hamba Allah yang dianugerahi kehormatan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan tentang ini perlu untuk kita ketahui, terutama generasi penerus kita, anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita yang akan menjadi penerus dari keberadaan
Islam di masa yang akan datang. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sangat terang tentang keutamaan muazzin di dalam ajaran Islam. Misalnya kalau kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Muawiyah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muazzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." Rasul mengatakan al-muazzinun, bahwa muazzin itu atwalun nasi a'naqan, manusia yang paling panjang lehernya yaumal qiyamah, nanti pada saat hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan atwalun nasi a'naqan, manusia yang paling panjang lehernya? Yang dimaksud adalah akroman nasi, akan menjadi manusia yang mulia dalam kehidupan alam akhirat. Jadi muazzin itu istimewa. Allah akan menjadikan para muazzin itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan di dalam kehidupan akhirat. Ini perlu diketahui oleh generasi muda kita, supaya generasi muda kita itu suka menjadi muazzin, sehingga kita tidak akan kekurangan muazzin di masa yang akan datang, setelah yang tua-tua tidak lagi mampu mengumandangkan azan, baik karena usianya yang sudah tua ataupun karena kondisi kesehatannya yang sudah mulai menurun. Selanjutnya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi dari Aisyah Ummahatul Mukminin, Rasul bersabda, al-imamu dhamin, imam itu adalah penjamin, wal muazzinu mu'tamin, sedangkan para muazzin itu adalah yang dapat dipercaya. Fa arsyadallahul a'immata, maka Allah akan memberikan kecerdasan kepada para imam, wa ghafara lil muazzinin, dan akan memberikan ampunan kepada para muazzin. Kalau kita perhatikan dengan baik hadis ini, maka imam dan muazzin itu posisinya posisi yang dimuliakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam yang memimpin salat berjamaah itu disebut dengan ad-dhamin, penjamin. Artinya semua hal yang menyangkut dengan salat berjamaah itu menjadi tanggung jawab imam. Begitulah hebatnya seorang imam.
Dan kemudian Allah menganugerahkan kecerdasan kepada para imam. Begitu juga dengan muazin. Muazin memiliki nilai lebih sama seperti imam, di mana Rasulullah menyebutkan muazin itu adalah mu'tamin, orang yang bisa dipercaya. Dan muazin itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas keikhlasannya mengumandangkan azan, memanggil orang-orang yang beriman untuk menegakkan sholat berjamaah. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, seandainya aku menjadi muazin, niscaya sempurnalah urusanku. Itu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Seandainya aku menjadi muazin, kata Sayyidina Umar bin Khattab, niscaya sempurnalah urusanku. Ini artinya Sayyidina Umar sendiri berkeinginan untuk menjadi muazin. Cuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjuk beliau menjadi muazin. Waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, muazin yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 3 orang. 2 muazin Madinah, 1 muazin Makkah. Di Madinah itu muazinnya yang pertama adalah Bilal bin Rabah, muazin keduanya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Mereka bertugas menjadi muazin di Masjid Nabawi atas kepercayaan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 1 orang muazin lagi itu bertugas di Makkah, di Masjidil Haram, yaitu seorang sahabat yang bernama Abi Mahzurah. Jadi di zaman Nabi itu muazin hanya ada 3 orang yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat Nabi yang tunanetra, yang buta. Kemudian yang ketiga adalah Abi Mahzurah yang ditugaskan untuk menjadi muazin Makkah di Masjidil Haram. Sayyidina Umar tidak ditunjuk menjadi muazin, sehingga beliau mengatakan, kalaulah saya menjadi muazin, kata Sayyidina Umar bin Khattab, niscaya sempurnalah urusanku. Jadi kalau aku ditunjuk sebagai muazin, kata Sayyidina Umar, niscaya sempurnalah urusanku. Kenapa Sayyidina Umar sampai mengatakan begitu? Karena Sayyidina Umar ini pernah mendengar langsung di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah untuk muazin. Apa doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk muazin? Yaitu Allahumma ghafir lil muazzinin, Allahumma ghafir lil muazzinin, Allahumma ghafir lil muazzinin, Allahumma ghafir lil muazzinin. Ya Allah, ampunilah para muazzin. 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 Ya Allah, ampunilah para muazzin.
Dan muazin yang disebut oleh Nabi itu tidak dibatasi muazin pada periode Nabi saja. Artinya doa Nabi ini berlaku untuk semua muazin sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman siapapun yang menjadi muazin, dia kebagian doa permohonan ampunan dari Nabi kepada Allah untuk para muazin. Jadi tidak main-main yang memohonkan ampunan untuk muazin itu langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat istimewa muazin itu.